memasuki zaman kejayaan di bawah beberapa sultan. Itu Sultan Salim pertama pada tahun 1512 sampai 1520 Masehi. Secara dramatis memperluas batas wilayah kesultanan dengan mengalahkan Shah dinasti Safavid dari Persia. Ismail pertama di perang Kaldian. Salim pertama juga memperluas kekuasaan sampai ke Mesir dan menempatkan keberadaan kapal-kapal kesultanan di Laut Merah. Kemudian serangan ke Wina pada tahun 1229. Pewaris tahta Salim yaitu Sulaiman Agung pada tahun 1520 sampai 1560 melanjutkan ekspansi Salim ke beberapa wilayah setelah melakukan Baghdad pada tahun 1521 Masehi. Sulaiman melakukan kerajaan Hungaria dan beberapa wilayah di Eropa Tengah. Kemudian melakukan serangan ke kota Wina tahun 1529. Tetapi gagal melakukan kota tersebut setelah musim dingin di awal, memaksa pasukannya untuk mundur di sebelah timur. Kesultanan Utsmaniyah berhasil melakukan Baghdad dari Persia pada tahun 1534. Kemudian penaklukan terakhir terjadi atas nama Prancis sebagai pasukan gabungan dengan Raja Prancis pertama dan Hedin Barbarossa, Admiral Angkatan Laut Turki saat itu. Prancis dan Kesultanan Utsmaniyah bersatu berdasarkan kepentingan bersama atas kekuasaan Habsburg di selatan dan tengah Eropa, menjadi sekutu yang kuat pada Kesultanan Utsmaniyah. Kemudian pemberontakan dan kebangkitan kembali pada tahun 1866 sampai 1693. Sepeninggal Sulaiman pada tahun 1596, beberapa wilayah kekuasaan Sultan mulai menghilang. Kebangkitan kerajaan-kerajaan Eropa di barat beserta dengan penemuan jalur alternatif Eropa ke Asia melemahkan perekonomian Kesultanan Utsmaniyah. Sehingga kesultanan ini tetap menjadi kekuatan ekspansi yang besar sampai kejadian pertempuran di Wina pada tahun 1683. Hal ini memberikan efek negatif terhadap semua lapisan masyarakat, yaitu masyarakat Utsmaniyah. Kemudian terjadi pertempuran Lepanto pada tahun 1571. Di Eropa Selatan, sebuah koalisi antar kekuatan dagang Eropa di semenanjung Italia berusaha untuk mengurangi kekuatan Kesultanan Utsmaniyah di Laut Mediterania. Kemenangan koalisi tersebut di pertempuran Lepanto pada tahun 1671 mengakhiri supremasi kesultanan di Mediterania. Kemudian pada abad ke-16, masa keemasan yang ditandai dengan penaklukan dan perluasan wilayah terakhir. Kemudian serangan kedua di Wina tahun 1683. Di medan perang inilah Kesultanan Utsmaniyah menjadikan pasukan Utsmaniyah yang sangat
apa? Yang sangat kuat sehingga pasukan militernya dapat melakukan kota Wina tersebut. Kemudian keadaan politik menjelang keruntuhan. Politik di sini jadi dua. Yang pertama politik dalam negeri, yang dimaksud ialah penerapan hukum Islam di wilayahnya, mengatur muamalah, menegakkan hukum hudud dan sanksi hukum, dan juga akhlak mengurus urusan rakyat sesuai hukum Islam. Semua ini dilaksanakan dengan tata cara Islam. Ada dua faktor yang membuat khilafah Utsmani mundur, yaitu yang pertama buruknya pemahaman Islam, yang kedua salah menerapkan sistem Islam. Sebetulnya kedua di atas bisa diatasi dengan khalifah dipegang orang kuat keimanannya. Tapi kesempatan ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Sulaiman II yang diberi Al-Qamun karena dasarnya mengadopsi undang-undang sebagai sistem khilafah yang saat itu merupakan khilafah terkuat, malah menyusun undang-undang mazhab tertentu, yaitu mazhab Hanafi. Sebentar Pak Fahur, maaf. Biasanya saya kalau makalah sebentar toh Pak, ini ya terlalu tebal dan